Shalom ras berjua-jua membantah Krina. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik KKR semua. Jumpa lagi dengan Bang Batser di sini. Abang di sini ingin menyampaikan. Pertama, sebelum mengikuti kebaktian, adik-adik dihimbau untuk mandi terlebih dahulu ya. Gunanya untuk menjaga kesehatan adik-adik sendiri dan supaya wangi. Kedua, dihimbau kepada adik-adik semua supaya dalam mengikuti kebaktian tidak makan dan tidak minum. Gunanya agar kebaktian kita kudus adanya dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dihimbau kepada adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya untuk dibaca dan kolektifnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang keempat, kami harapkan peran serta orang tua untuk mendampingi adik-adik kami dalam mengikuti kebaktian KKR secara online. Yang kelima, diharapkan peran aktif adik-adik dalam mengikuti ibadah, dalam berdiri, ikut bernyanyi, dan lain sebagainya. Itu yang mau Abang sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kak Unin, Ya Kak, sudah jam 8 nih. oh iya ya sudah jam 8. Yuk kita sapa adik-adik, kita ajak mereka beribadah di minggu ini. Ayo Kak, kita sapa adik-adik kita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik KKR Batang Serangan? Luar biasa, yes, yes, yes. Saatnya di hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020, kita akan melaksanakan ibadah minggu kita kembali. Oleh sebab itu, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa, tapi tunggu dulu ya Kak. Perlu diingatin ya adik-adik untuk persiapannya sebelum kita mulai. Jangan lupa berpakaian rapi dan Alkitabnya dan juga apa Kalina? Kolektenya yang dipersembahkan untuk Tuhan harus diberikan yang terbaik. Oke deh, untuk memulainya kita doa pembuka dulu yang dipimpin oleh Kak Lina. Oke, kita berdoa, kita siapkan hati kita. Buat adik-adik yang ada di rumah, ikuti ya yang kakak ucapkan. Mari kita bersatu dalam doa, kita siapkan hati kita tutup mata, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa terima kasih Bapa untuk berkat dan sukacita yang Bapa berikan untuk berkat dan sukacita yang Bapa berikan kepada kami saat ini. kepada kami saat ini. Bapa yang baik, Bapa yang baik, sebentar lagi sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah kami kami akan mengikuti ibadah kami di hari Minggu yang indah ini. di hari Minggu yang indah ini. Pimpin kami Tuhan Pimpin kami Tuhan dari awal, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami boleh tertib Kami boleh tertib dan sukacita. dan sukacita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami ampuni salah dan dosa kami agar tidak terhalang agar tidak terhalang berkat yang Bapa berikan berkat yang Bapa berikan kepada kami. kepada kami. Di dalam nama Tuhan Di Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke deh, kita sudah berdoa dan sebagai tanda ucapan syukur kita karena kita sudah bisa kembali lagi melakukan ibadah kita pada hari ini. Oleh sebab itu kita ingin bernyanyi loh Kak. Iya. Kita akan bernyanyi lagu Ku Berbahagia.
Nah, kita tadi sudah menyanyikan lagu Ku Berbahagia. Pasti semuanya adik-adik berbahagia kan? Sama. Kak Unin berbahagia kah? So pasti sudah berbahagia. Untuk selanjutnya Kak Unin mau tanya nih, ciptaan Tuhan selain manusia apa aja? Kak Lina tahu? Tahu dong, tapi kita tanya dulu adik-adik. Oke deh, adik-adik, selain manusia apalagi ciptaan Tuhan? Ayo. Oke. Selain manusia, ciptaan Tuhan Adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oke deh, pintar semua ya. Untuk itu kita akan menyanyikan berbagai ciptaan Tuhan seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Judul lagunya Burung Pipit. Tapi kan Kak, ini pakai gerakan loh. Ya, jadi semuanya harus berdiri di tempatnya. Oke, mari kita berdiri. Dan kita bernyanyi Burung Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terupa oleh penciptanya. Nah, kita sudah bernyanyi dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi lagi terlebih dahulu, baru setelah itu kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Guru Sekolah Minggu kita, Bang Iwan. Oke deh, kita akan bernyanyi lagu apa ya Kak? Bapa, Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Salam adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Pasti sangat luar biasa. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang menguasai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan begitu besar kepada kami, di mana Bapa pada saat ibadah online kami, Engkau masih menyertai kami dan kami bisa menjalankannya. Dan sebelum kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami, menguasai hati pikiran kami, agar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu akan dapat didengar, dapat dimengerti oleh adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, karena kami datang melalui Yesus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya rasa sangat spesial. Kenapa? Karena minggu ini kita diminta untuk sama-sama mengerti bagaimana kita harus memelihara alam sekitar kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita baca dulu Alkitab kita. Nah, adik-adik boleh membuka Alkitabnya masing-masing di rumah. Nanti pada saat guru membaca, adik-adik semua boleh sama-sama membaca. Baik, kita mulai bacaan kita. Firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini adalah Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Kita baca. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan, dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikian bacaan kita hari ini. Nah, adik-adik, seperti di awal tadi guru sudah sampaikan bahwa minggu ini kita kembali diajari tentang bagaimana pemeliharaan kita terhadap alam. Satu hal yang perlu kita ingat terhadap bacaan kita tadi, ada pesan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu engkau tidak boleh merusak pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh engkau makan, tetapi pohonnya tidak boleh engkau potong. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusak dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang. Itu pesan Tuhan terhadap bangsa Israel ketika bangsa Israel akan menyerang dan menguasai satu kota. Nah, ini adalah pengajaran yang cukup baik kepada setiap manusia. Kenapa? Karena kita diminta untuk merawat alam ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, coba perhatikan. Di rumah kita, tanaman-tanaman apa aja yang ada di sekeliling rumah kita? Pasti tidak ada. Kenapa? Rumah-rumah kita semua sudah dibeton, sudah disemen, sudah di keramik. Jadi tidak ada lagi tanaman-tanaman hidup langsung dari tanah. Tapi kalau tanaman di dalam pot pasti kita punya semua. Guru yakin itu. Nah, banyak dampak yang terjadi terhadap kita tidak patuh terhadap pemeliharaan alam. Apa saja dampak-dampaknya? Yang pertama, terjadi kebanjiran. Kedua,
tanah longsor. Ini disebabkan oleh apa? Karena manusia sekarang sudah sangat kejam. Kita tahu bahwa pohon-pohon itu gunanya untuk menahan resapan air, menahan kekuatan tanah. Tetapi dengan zaman modern sekarang ini, semua pohon-pohon itu ditebang. Kita lihat daerah kita di daerah Sibulangit, sudah banyak itu pohon-pohon ditebang. Dijadiin apa? Dijadikan perladangan, dijadikan rumah-rumah, dijadikan tempat jualan. Kalaulah mereka itu melakukan penanaman hutan kembali, nah, ayo adik-adik tahu apa itu penanaman hutan kembali? Ya, reboisasi. Kalaulah reboisasi itu dilakukan oleh orang-orang yang telah menebang pohon itu semua, pasti banjir, tanah longsor itu tidak akan terjadi. Nah, sekarang apa yang akan disampaikan oleh firman Tuhan kepada adik-adik semua? Satu hal yang harus kalian lakukan, bagaimana kalian merawat lingkungan di sekitar rumah. Kita pasti punya tanaman-tanaman, kita pasti punya pohon-pohon. Mungkin pohon itu ada buahnya, atau mungkin tidak punya buah. Nah, itu yang dirawat. Itulah yang dirawat oleh adik-adik semua, supaya tanaman-tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Gunanya apa? Supaya tanah-tanah kita semakin kuat dan tidak akan ada banjir lagi. Nah, apa tugas dari adik-adik semua terhadap lingkungan? Yang pertama, tidak boleh sembarangan menebang pohon. Yang kedua, kita harus melakukan perawatan terhadap tanaman-tanaman di sekitar kita. Yang ketiga, nah ini yang penting. Apa itu? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena sudah pasti lingkungan kita akan kotor. Sampah-sampah yang kalian buang itu akan masuk ke parit, menyumbat dan terjadi banjir. Nah, itu bukan anak Tuhan. Tuhan paling tidak senang melihat anak-anaknya tidak merawat alam. Nah, kita lihat bacaan kita tadi. Tuhan melarang bangsa Israel ketika mereka menguasai suatu kota untuk memusnahkan tanaman-tanaman yang ada. Menebangnya saja tidak boleh. Kenapa? Karena ada tanaman-tanaman yang sampai saat ini dikonsumsi oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik tahu apa tanaman-tanaman yang ada di Israel yang sampai saat ini dipelihara dan itu menjadi bahan makanan bagi orang-orang Israel? Ayo, ada yang tahu? Oke, guru sampaikan bahwa tanaman yang ada pada saat bangsa Israel akan menyerang suatu kota dan tanaman itu tidak boleh ditebang, yaitu buah apel. Yang kedua ada namanya pohon ara. Ada lagi namanya pohon aprikot. Dan yang terakhir ini pohon zaitun. Ini adalah pohon-pohon yang memberikan makan terhadap bangsa Israel. Jadi tidak boleh dimusnahkan. Di luar itu boleh. Musnahkan, tebang, jadikan itu menjadi benteng-benteng. Nah, sekarang adik-adik, kita sudah mengetahui bahwa kalau kita tidak menjaga alam, alam akan rusak. Yang rugi siapa? Kita. Coba adik-adik perhatiin. Kalau kota kita terjadi hujan, dalam setengah jam saja, apa yang terjadi? Banjir kan? Nah, itu akibat apa? Akibat kita tidak menjaga alam sekitar kita. Pohon-pohon di gunung ditebang, tidak ditanam kembali, sampah-sampah dibuang.
tidak dibuang pada tempatnya. Nah, mungkin juga kalian pada saat jalan-jalan ini sering terlihat. Ketika kita berjalan mau keluar kota atau di jalan, itu ada nggak kalian pernah lihat orang dari dalam mobil membuang sampah keluar? Pasti ada. Atau juga kalian ini bersama dengan orang tua, begitu selesai makan langsung buang. Itu bukan pekerjaan anak Tuhan. Tugas kita sekarang adalah menjaga lingkungan alam kita tetap sehat dan tetap segar. Nah, apa keuntungannya kalau kita memelihara dan menjaga alam ini? Yang pertama itu, alam menjadi asri dan indah. Yang kedua, udara jadi bersih dan segar. Yang ketiga, lingkungan kita akan tertata dengan indah. Nah, adik-adik ada tahu, pohon-pohon, daun-daunan itu, dia akan menghirup CO2 dan dia akan mengeluarkan O2. Tahu CO2 apa? O2 apa? O2 itu adalah udara. Jadi, pohon itu dia akan menghisap CO2 atau racun-racun yang di udara ini, limbah-limbah di udara, dia akan lepaskan menjadi O2 atau menjadi udara. Nah, itu yang kita hirup. Nah, kalau pohon-pohon banyak semua mengeluarkan O2, kita tetap sehat kan? Kita menjadi segar kan? Nah, itu yang Tuhan mau. Ya, jadi tugas kita hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengar bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, khususnya di sekitar kita dulu. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau ada pohon-pohon di rumah, dirawat, dijaga. Bagaimana caranya supaya itu bisa tumbuh dengan baik. Baik adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini memberikan kita pengertian, memberikan kita pengetahuan, dan memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus merawat alam. Nah, pesan apa yang disampaikan? Nah, kita buka Alkitab kita, semua buka ya, sama-sama nanti kita membaca, guru membaca dari tempat ini, adik-adik boleh membacanya di rumah. Oke, kita buka dari kitab Wahyu, pasal yang ke-9 ayat 4. Nah, ini pesan Tuhan kepada kita semua. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Nah, guru ulangi lagi. Dan kepada mereka dipesankan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Kita semua sudah di materai Allah di dahi kita masing-masing. Jadi kita harus ingat pesan Tuhan kepada kita bahwa kita tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan itu. Demikian pesan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Tuhan memberi kesehatan kepada kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu kami dengar, dan biarlah firman-Mu itu menjadi renungan bagi kami. Bagaimana kami seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang merawat dan menjaga lingkungan alam sekitar kami. Kalau bukan kami yang merawat, siapa lagi ya Bapa? Dan mampukan kami untuk berbuat lebih baik, berbuat untuk menjaga hati kami, berbuat untuk menjaga pikiran kami, agar firman-Mu itu boleh tumbuh dan berkembang di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini.
karena kami datang melalui Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dapat berkat. Oleh karena itu, kita memberikan persembahan kita hari ini. Kita bernyanyi dengan lagu apa Kak Unin? Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tadi kita sudah mengumpulkan persembahan, kita mau berdoa, persembahan dan doa syafaat. Ayo kita lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan bersuka cita ya Allah, buat waktu dan kesempatan kepada kami dan adik-adik kami yang ada di rumah untuk melaksanakan ibadah KKR kami. Bapa yang di surga, kami tadi telah mengumpulkan persembahan kami. Engkau berkati Tuhan, orang tua kami yang merupakan saluran berkat bagi kami anak-anaknya, yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita agar bisa memberikan yang lebih kepada Allah. Dan berkati juga persembahan ini untuk kegiatan-kegiatan kami di KKR Runggun Batang Serangan. Bapa yang di surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami yang lain, dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau berikan kesukacitaan, Engkau berikan kesehatan bagi mereka, agar mereka bisa menjalani hari-harinya dengan sukacita. Kami juga mau berdoa buat adik-adik kami sekolah minggu, yang sudah beberapa hari ini menjalani pendidikan mereka, persekolahan mereka melalui daring. Mungkin akan timbul kebosanan bagi adik-adik kami Bapak, tapi kami yakin percaya adik-adik kami khususnya KKR Runggun Batang Serangan tetap teguh, tetap kuat, tetap punya motivasi Bapak untuk mengikuti pendidikan walaupun melalui daring, dan yakinkan Tuhan kepada diri mereka bahwa ilmu yang mereka dapat itu baik melalui daring akan memberikan pengetahuan yang lebih bagi adik-adik kami. Proses belajarnya, proses kegiatan semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa bagi guru KKR Runggun Batang Serangan yang telah mempersiapkan berbagai kegiatan baik melalui ibadah online ini. Tuhan berkati guru KKR Runggun Batang Serangan agar mereka tetap setia, tetap serius, tetap mau menjalankan pelayanannya untuk menjalankan ibadah online ini. Dan Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat kehidupan kami yang boleh kami jalanin sepanjang hari ini. Dan 1 minggu ke depan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar minggu depan kami bisa bersama-sama melaksanakan ibadah online kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya kami serahkan, karena kami datang melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberikan damai bagi kita. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, hari ini kita memiliki ayat hafalan yang diambil dari Wahyu 9 ayat 4. Tanya dulu adik-adiknya Kak, apa sudah dibuka Alkitabnya? Ya, sudah semua dibuka. Wahyu 9 ayat 4. Oke, demikian firman Tuhan. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, Melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Oke deh, selanjutnya kita akan baca sama-sama ayat hafalan kita ini ya. Wahyu 9 ayat 4, dari Wahyu 9 ayat 4. Ayo kakak kita sama-sama membacanya. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Oke deh. Oke, bagi orang tua kami, tolong adik-adik kami dibantu. Ketika mereka menghafal ayat hafalannya, orang tua kami boleh memvideokan ketika adik-adik menghafalkannya. Dan setelah direkam, mohon segera di-share di grup WA KKR Batang Serangan dan juga di Instagram KKR Batang Serangan. Jangan lupa ya adik-adik dan orang tua kami semua. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan kita kembali bertemu di ibadah kebaktian online kita minggu depan tanggal 9 Agustus tahun 2020. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.